A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi binikmatihi tatimmus solihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pemirsa Hikmah Ramadan TVRI Sumatera Selatan, apa kabarnya? Sehat galau insyaallah. Mudah-mudahan Masya Allah kita sudah mendekati di penghujung Ramadan. Mudah-mudahan hikmah Ramadan yang senantiasa kita ikuti setiap hari menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa hikmah Ramadan, kembali hari ini kita tentu bersyukur pada Allah, selawat dan salam pada Rasulullah SAW yang memberikan kita tentu inspirasi. Tentunya Rasulullah menginspirasi kita, terutama bagaimana kita menjadi seorang pribadi muslim yang baik. Pemirsa hikmah Ramadan, kembali pada kesempatan di sore yang penuh dengan berkah ini, insya Allah kita akan melanjutkan topik yang sangat menarik sekali pada hari ini tentang meramadankan seluruh bulan, Masya Allah. Dan tentu insya Allah di studio TVRI Sumsel sudah hadir guru kita Ustadz Kiai Haji Imam Mansur, Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz Haji Imam Mansur sudah hadir di tengah kita, insya Allah nanti beliau akan memberikan ilmu yang luas tentunya tentang topik hari ini. Namun sebelum itu pemirsa, kami mengingatkan untuk pemirsa dimanapun berada bahwa beduk azan maghrib nih pada hari ini pukul 18.02 waktu Indonesia bagian Barat insya Allah. Pemirsa hikmah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, marilah sebelum kita membahas topik yang sangat menarik tentang meramadankan seluruh bulan, kita akan simak pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qori kita Ustadz Mukhlis Bakri SAGMM yang akan membacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 185 sampai 186. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Sejuk hati ketika kita mendengarkan, menyimak, mengambil hikmah pesan penting daripada Al-Quran. Sahabat, pemirsa Hikmah Ramadan TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita akan melanjutkan topik kita pada kesempatan kali ini tentang meramadankan seluruh bulan. Masya Allah, Ustaz. Sebelumnya Ustaz, hari ini gimana kabarnya? Sehat Ustaz ya? Baik, sehat. Masya Allah, kita akan lanjut nih Ustaz membincangkan materi yang Masya Allah Ustaz. Kalau dari segi judul ini sangat luar biasa Ustaz. Apakah betul nih Ustaz, bisa kita meramadankan seluruh bulan? Atau seperti apa maknanya Ustaz sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ramadan adalah bulan mulia. Allah muliakan bulan ini juga dengan diturunkannya di dalamnya Al-Quran. Kemuliaan Ramadan ini menjadi khasiyah Ramadan yang Allah pilihkan untuk kita hamba-hambanya melatih diri dalam satu ibadah yang namanya puasa. Tentu secara sesungguhnya tentu Ramadan tidak bisa diduplikasi. Akan tetapi apa yang sudah dilatihkan selama Ramadan, mumarasatu ta'abudat, di selama Ramadan kita melakukan berbagai ibadah kepada Allah di selama bulan Ramadan ini, tentu tujuannya bukan semata-mata istiqomah di bulan Ramadan. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih memuliakan zaman, memuliakan tempat, sesungguhnya bukanlah untuk sementara semata-mata menunjukkan tempat itu mulia, masa itu mulia, tetapi agar kemuliaan yang ada di tempat itu bisa menyebar ke seluruh dunia. Sebagaimana Rasulullah SAW dipilih oleh Allah
Diutus menjadi rasulnya bukan semata-mata untuk di Arab, tapi dia wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka latihan kita selama bulan Ramadan itu sesungguhnya adalah latihan padat begitu ya. Yang kita berharap bahwa 11 bulan berikutnya kita bisa hadirkan dalam tingkatan derajat yang mendekati Ramadan, agar kesolehan-kesolehan selama bulan Ramadan itu baik kesolehan personal maupun kesolehan sosial bisa dihadirkan di tengah-tengah masyarakat, sehingga keindahan Ramadan yang kita rasakan hari ini itu bisa dirasakan oleh masyarakat di bulan-bulan lain selain Ramadan. Masya Allah, berarti Ustadz lebih kepada tingkat kesalehannya Ustadz yang kita pertahankan dengan harapan seseorang yang sudah terlatih menjadi soleh, menjadi bertakwa di bulan lain pun seperti itu Ustadz ya. Betul. Nah Ustadz, berbicara tentang kesalehan Ustadz, adakah tolak ukur Ustadz seorang tuh berhasil Ramadannya sehingga terasa di bulan lain keberhasilan takwanya itu Ustadz? Adakah tolak ukur yang bisa kita lihat untuk mengevaluasi diri? Islam itu tatkala mensyariatkan sebuah ibadah, meskipun ibadah mahdhah sekalipun, dia tidak semata-mata dimaksudkan hanya merupakan ketundukan kepada Allah semata. Bahwa itu iya betul, akan tetapi dia juga harus berdampak lingkungan, berdampak sosial bagi yang melakukan itu sendiri maupun masyarakat secara umum. Misalnya dalam ibadah shalah, wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Disinilah yang diterangkan oleh ulama bahwa ibadah dalam Islam itu berkait erat dengan proses pembentukan khuluq atau akhlak atau suluk atau perilaku manusia. Islam tidak mengenal pemisahan antara kesolehan pribadi dengan kesolehan sosial. Maka banyak hadis, banyak juga Al-Quran menyebutkan tatkala ibadah seseorang tidak mampu membentuk perilaku sosial, maka ibadah itu dianggap masih belum mengenai sasarannya. Puasa misalnya, dalam banyak hadis dijelaskan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Ini menunjukkan ada hal yang harus diupayakan. Baik, Wallahualam. baik Ustadz, Masya Allah. Pemirsa, tentu ini menjadi perhatian untuk kita semua tentunya agar menyimak terus ya materi hari ini. Akan tetapi akan kita lewati terlebih dahulu pesan-pesan berikut ini. Lebaran Bapak pulang kan? Gimana puasanya tadi? Yakin bisa dapat sebulan penuh? Yakin dong Pak. Biar semangat toh puasanya. Kalau lulus puasanya nih, Bapak hadiah sepeda. Gimana? Sepeda? Beneran Pak? Yeay! Bentar Edit. Enggak, Pak. Yang M-nya 2 ya, Pak? Oh iya, duduk dulu, Mas, Mbak. Berita terkini, memasuki awal bulan Ramadan, masyarakat diimbau untuk tetap berjaga-jaga serta Silakan, menghindari Sudah Pak, kerumunan. jadi berapa ya? 20.000, Mas. Oh, 20.000. Sebentar. Kembaliannya? Iya. Makasih ya Pak ya. Sama-sama. Es dawetnya berapa, Pak? Biasa Pak. Bapaknya bayar banyak banget. Lihat deh. Heran aku, Bu. Udah lama loh nggak rame kayak gini. Ini loh Pak, lagi rame di sosmed. Kamu Mencintai tanpa siapa pamrih ini? selalu menghasilkan sesuatu untuk dihargai. Seperti saat kamu mencintai rupiah dengan mengenal, merawat, dan menjaga. Ayo Ma, cepet Ma. Ya, bentar nih udah siap. Ma, udah bayar listrik belum? Bentar, tanya Papa dulu. Pa, udah bayar listrik belum? Onde mande. Belum ya Ma? Aduh, gimana nih belum bayar listrik? Si Papa, kok bisa lupa sih? Tenang, Ma. Sini aku jelasin. Masuk dulu yuk. Kan sekarang ada PLN Mobile, Ma. Oh iya ya, Bayar listrik semakin mudah. Bayar sebelum tanggal 20. keren anak Mama. Wah, PLN terbaik. Agar mudik lebih asik dan nyaman,
Matikan peralatan listrik yang tidak dipakai seperti AC, kulkas, kipas angin, dan peralatan listrik yang lain. Mudik asik kalau sudah bayar listrik. Srikayo Krecek, buatan Mang Kardi. Sebelum mudik, payo cek, bayar dulu listrik. Sebelum tanggal 20 yo cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kami pegawai TVRI Sumatera Selatan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dalam bulan Ramadan ini, tiada kata terindah kecuali kita saling mendoakan. Kita tidak pernah tahu dari mulut siapa doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar adalah kata kunci dalam kehidupan. Kita diuji melalui kesehatan. Kita dicoba melalui persoalan keluarga. Kita juga diuji melalui jabatan dan kekayaan. Sementara anak-anak muda kita diuji karena ketidakadaan lapangan kerja. Tetaplah istiqomah dan tetaplah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menunaikan ibadah puasa. Masya Allah, tabarakallah, dari Hadrah Nurul Jannah. Masya Allah, tabarakallah, Hadrah Nurul Jannah yang telah menampilkan salawat Hayyul Hadi. Masya Allah, mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada salawat dan cinta kepada Rasulullah SAW. Pemirsa Hikmah Ramadan TVRI yang dimulaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi Anda semua yang ingin langsung nanti bertanya kepada Ustadz kita, Ustadz Haji Imam Mansur, bisa menghubungi telepon interaktif 0711 311 454. Silakan bagi Anda semua dari berbagai daerah yang ingin bertanya bisa menghubungi nomor tersebut. Baik pemirsa, kembali kita bertanya-tanya kembali kepada Ustadz. Ustadz, melanjutkan tema tadi tentang meramadankan seluruh bulan Ustadz. Tadi Ustadz menyampaikan tentang ternyata tolak ukur seseorang itu tidak hanya sekedar soleh pribadi, tapi soleh secara sosial Ustadz. Nah Ustadz, fenomena di zaman sekarang Ustadz, berarti salahkah seseorang
yang terlalu berbau-bau ngejar akhirat Ustaz. Misal mau di masjid aja terus tapi ternyata keluarga ataupun masyarakat kurang dalam silaturahimnya. Seperti apa Ustaz? Ya, jadi dalam Islam itu ibadah selalu dikaitkan dengan suluk ijtimai atau akhlak sosial. Zakat bahkan adalah ibadah maliyah, ibadah harta yang sangat berdimensi sosial. Dan ancamannya sangat berat bagi orang yang tidak berzakat. Pun demikian syariat-syariat lain. Maka untuk kita jangan salah menyimpulkan, maka yang harus dilakukan adalah memang tawazun, keseimbangan antara kesolehan pribadi dengan kesolehan sosial. Sehingga seperti sekarang, wajib tertunaikan pada tepat waktunya, sunnah dihidupkan sedemikian rupa, kepedulian sosial demikian dirasakan oleh saudara-saudara kita yang berhak dan semuanya. Alangkah indahnya jika apa yang dirasakan hari ini di bulan mulia ini bisa kita hadirkan di bulan-bulan yang lain. Sehingga bak kata judul kita hari ini kita bisa meramadankan. Kebahagiaan itu bisa panjang dinikmati, kesolehan pribadi itu terus bisa dibangun, dan kesolehan sosial bisa ditunaikan dengan baik. Masya Allah, berarti ini muncul istilah Ustaz, memperpanjang amal soleh kita Ustaz ya. Nah maka pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, artinya apa? Mungkin nanti ada pemirsa yang mau bertanya langsung nih kepada Ustaz, silahkan ya kembali menghubungi nomor telepon interaktif yang tertampil di layar Anda, 0711 311 454. Baik Ustaz, berbicara tentang ada satu hal berarti Ustaz, kalimat yang lain mungkin istiqomah nih Ustaz ya. Berbicara kita mempertahankan amal soleh, menjadi orang baik terus, peduli terus, berarti ada keistiqomahan Ustaz. Apa sih Ustaz tips agar kita bisa istiqomah melanjutkan amal soleh, perbuatan baik selama kita Ramadan dilanjutkan di bulan lain? Pikirkanlah bahwa kitalah yang butuh kepada istiqomah itu. Kitalah yang butuh terhadap amal soleh itu. Dalam kehidupan kita sesuatu yang menjadi kebutuhan kita, kebutuhan pokok kita tidak pernah menunggu orang lain. Begitu juga dalam konteks ta'abudat kita, ibadah kita. Maka pertama yang harus diciptakan adalah bahwa kita yang butuh kesolehan itu, bahwa kita yang butuh istiqomah itu. Kemudian baru setelah itu kita secara bersama-sama berjamaah sebagaimana anjuran Quran dalam surah Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, perlunya membentuk sebuah komunitas besar masyarakat ini sehingga kesolehan itu tidak menjadi sangat pribadi tapi bisa dibangun secara bersama-sama. Bukankah masyarakat adalah kumpulan dari pribadi-pribadi, maka jika pribadi itu soleh maka insya Allah masyarakatnya akan menjadi soleh. Masya Allah, berarti ini efek besar Ramadan ya Ustaz ya, ketika ternyata pribadinya sudah baik, masyarakat baik, keluarga baik, bahkan mungkin bangsa kita pun atas izin Allah akan berubah menjadi baik Ustaz ya. Nah Ustaz, berarti ini Ustaz, Ramadan ini memiliki pesan besar Ustaz untuk sebuah perubahan di bangsa ini Ustaz. Ulama besar Syekh Sya'rawi itu mengatakan Allah tidak menginginkan kita hanya beristiqomah selama bulan Ramadan. Tapi istiqomah Ramadan itu bagaimana dihadirkan dalam dimensi yang banyak. Kehidupan pribadi, personal, kehidupan komunal, kehidupan masyarakat, bahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika masing-masing kita mampu melakukan itu, bak kata orang, tegakkanlah kebaikan Islam itu dalam dirimu, dalam jiwamu, dalam rumah tanggamu, dia akan tegak di masyarakatmu, dia akan tegak di negerimu. Masya Allah. Berarti Ustadz ketika Ramadan ini terasa Ustadz ya, maka bangsa kita pun Masya Allah seperti ini sampaikan Ustadz tadi akan berubah menjadi masyarakat yang sangat baik Ustadz ya. Terutama dalam mengurus negara ini, kemudian mendapatkan berkah berlimpah tentunya Ustadz. Nah Ustadz, kalau berkaitan tentang kehidupan bermasyarakat Ustadz, Ramadan ini ketika memang kita seakan-akan menjadikan Ramadan ini kita rasakan di bulan lain Ustadz. Kemudian hal-hal apa saja Ustadz, ibadah apa terutama Ustadz yang bisa kita lanjutkan selama bulan Ramadan? Kan banyak Ustadz, ada orang berbuyun-duyun itikaf di 10 hari terakhir, ada berpuasa Ramadan tentu Ustadz ya, ada yang membaca Quran, ada yang bersedekah, apa saja Ustadz? Adakah hal yang bisa dilanjutkan kalau ibadah atau ada beberapa ibadah yang tidak bisa dilanjutkan Ustadz? Yang saya sampaikan di depan tadi itu semua dilanjutkan di luar Ramadan. Meskipun memang tidak bisa dipungkiri bahwa
syarafuz zaman itu menjadi kekhususan zaman itu. Artinya Ramadan itu persis seperti Ramadan, ya ada di Ramadan, tetapi minimal di bulan-bulan lain dia mendekati kualitas Ramadan itu. Oleh karenanya Imam Sya'rawi mengatakan Allah menginginkan istiqomah itu terus berlanjut dalam kehidupan kita dan di bulan-bulan yang lain. Bukankah Allah memilih manusia Muhammad SAW sebagai Rasul? Bukan untuk Arab, dia untuk kesolehan seluruh dunia. Tatkala kita berhaji bukan hanya untuk soleh di tempat haji itu, tapi Rasul SAW mengatakan bahwa al-hajjul mabrur itu manifestasinya di tengah masyarakat adalah it'amut ta'am, peduli memberikan makan kepada orang yang membutuhkan. Kira-kira yang termuat dalam surah Al-Ma'un. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Akhlak sosial setelah dia berhaji. Pun tatkala dia beriktikaf di Masjid Nabawi misalnya, bagaimana menghadirkan bahwa terasa iktikaf di tempat lain itu bisa mendekati seperti keinginan kita beriktikaf di samping Masjid Nabawi. Jadi kesolehan-kesolehan itu memang seharusnya dihadirkan di sepanjang tahun. Masya Allah. Wallahu a'lam. Ustadz, kalau berbicara tentang Ramadan Ustadz, adakah sebetulnya Ramadan ini ada orang yang berhasil di mata Allah, adakah orang yang gagal? Apakah ada Ustadz pembedaan seperti itu Ustadz sebenarnya? Kita tidak ditugaskan oleh Allah untuk menilai amal pribadi orang lain. Kita disuruh menghisap diri kita sendiri. Maka Rasul SAW dalam hadis sahih menyebutkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baik Islam seseorang itu dia meninggalkan yang bukan urusannya. Yang kita bisa lakukan terhadap saudara kita muslim yang lain adalah tawasaw bil haq, tawasaw bis sabar. Kita mengajak dia untuk bisa bersama-sama menegakkan kebahagiaan di tengah masyarakat. Tapi amal yang dia lakukan ikhlas atau tidak dan seterusnya sekali bukan urusan kita, karena itu sesungguhnya urusan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk kita menghisap diri sendiri Ustaz, pentingkah kita bermuhasabah menilai Ramadan kita ini diterima atau tidak Ustaz? Ulama mengatakan hidup ini harus dipagari, harus dibimbing dua rasa. Ternyata al-khauf yaitu takut atau khawatir, dan rasa roja, harap penuh harap bahwa amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Hanya ulama memang menyarankan agar al-khauf itu lebih rendah dibanding ar-roja, sehingga optimisme bahwa amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita lebih besarkan dalam konteks perimbangan antara khauf dan roja itu. Sehingga menimbulkan semangat kita, keyakinan kita bahwa amal kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu memang harus kita lakukan. Masya Allah, berarti jangan juga merasa sangat baik gitu Ustaz ya. Betul. Tapi ibaratnya kita justru dengan ikhtiar berarti Ustaz ya, menjadikan kita menjadi orang yang lebih baik. Baik, pemirsa yang berbahagia, sahabat pemirsa setia Hikmah Ramadan, bagi Anda semua sekali lagi yang ingin langsung bertanya kepada guru kita Ustadz Haji Imam Mansur LC, bisa menghubungi call center telepon interaktif kita di 0711 311 454. Masya Allah ya, tadi juga kita sudah menyimak sekali lagi hadroh dari sahabat-sahabat kita tim dakwah di Hadroh Nurul Jannah. Baik Ustadz, masih dengan topik yang menarik tentang meramadankan seluruh bulan Ustadz. Ustadz, Ramadan ini Ustadz, kalau tadi di awal Ustadz menyampaikan bahwa keistimewaan Ramadan ini karena diturun Quran Ustadz ya. Nah, bagaimana Ustadz dalam melanjutkan pembelajaran Quran sebagai petunjuk bagi kehidupan? Adakah kiatnya agar Quran ini betul-betul menjadi petunjuk di tengah-tengah masyarakat kita Ustaz? Dalam berbagai riwayat hadis, sahabat mengatakan nahnu qaumun utinal iman qoblal Quran. Kami dulu, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diberikan keimanan dulu terhadap Al-Quran, baru belajar Al-Quran. Jadi kita yakini Quran itu benar 100%, baru kita belajar Al-Quran. Maka jika itu yang terjadi, maka langkah-langkah kita untuk menjadikan Quran menjadi hidayah itu menjadi enak. Kita belajar membaca, kita belajar memahami, kita berlatih untuk mengamalkan, kita berusaha untuk mendakwakan, dan pada akhirnya kita akan berusaha sekuat tenaga untuk membela ajaran-ajaran Al-Quran itu. Akan tetapi jika yang terjadi sebaliknya, kita mengkaji tapi tidak mengimani,
kekhawatiran besar terjadi bahwa keimanan kita terhadap Al-Quran itu jangan-jangan adalah keimanan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi kita meragukan sebagian isi Quran karena tidak sesuai dengan kapasitas kepala kita, akal kita. Maka apa yang tidak masuk akal kita itu bukan berarti salah, tapi tidak di akal kita, tapi boleh jadi masuk di akal orang lain. Masya Allah, berarti yang penting memang iman dulu Ustaz ya. Iman terhadap Al-Quran. Berarti kiatnya ketika seorang di Ramadan ini Ustaz ya ingin melanjutkan membaca Quran Ustaz ya. Berarti betul-betul apa yang dibaca itu benar-benar diimani dulu Ustaz ya. Masya Allah. Baik pemirsa, tentunya mudah-mudahan kebiasaan kita di bulan Ramadan dalam membaca Al-Quran, apalagi Ustaz banyak gerakan sekarang sehari sejuk, bahkan ada yang khatam sampai 3 kali. Nah, tips dari Ustaz tadi kepada kita semua, tentu apa yang kita baca selama ini adalah sesuatu yang betul-betul kita imani. Agar apa? Agar dengan iman kedekatan kita kepada Allah semakin baik. Baik Ustaz, Masya Allah Ustaz, terkait meramadankan bulan Ramadan yang mana bulan turun Al-Quran Ustaz. Berarti Ustaz ketika kita menjadikan Ramadan ini betul-betul energi yang kita rasakan di sepanjang tahun Ustaz. Kira-kira apa nih Ustaz kesimpulan untuk kita selepas mendengarkan hikmah Ramadan kali ini? Apa yang bisa kita lakukan Ustaz? Jadi pesan saya bahwa ibadahlah kepada Allah dengan dasar cinta. Karena sesungguhnya cintalah yang akan menjadikan kita menjadi ringan melaksanakan hal-hal yang berat. Untuk bangun malam, untuk mengkaji Al-Quran, untuk memahami Islam, untuk mengamalkan Islam, untuk mendakwakan dan semuanya, maka semuanya mari kita laksanakan dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Baik pemirsa hikmah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah. Itulah tadi pesan untuk kita semua bagaimana semoga Allah Subhanahu wa taala tentunya menjadikan hidup kita semakin berkah, semakin baik. Apalagi Ramadan sudah mendekati penghujungnya, mudah-mudahan Ramadan ini betul-betul Ramadan yang berkesan dalam hidup kita, sehingga kesan itu akan menghantarkan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ramadan kita membawa berkah dan Indonesia pun menjadi lebih baik dengan keberkahan Al-Quran. Terima kasih, sampai berjumpa di Hikmah Ramadan esok hari. Mudah-mudahan Anda semua setia kepada Hikmah Ramadan TVRI Sumatera Selatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.